Seberapa tajam pisau dapur kalian? Mungkin memang sanggup untuk memotong daging ataupun wortel. Dan mungkin pisau dapur kalian sudah kalian anggap sangat tajam. Tapi kira-kira bagaimana jika kalian mempunyai pisau yang sangat tajam seperti pedang-pedang berikut ini yang dipercaya sanggup memotong batu hingga membelah manusia dalam satu gerakan? Pedang-pedang hebat ini ada yang dari Jepang sampai dari Arab. Dan yang pertama yaitu Kusanagi no Tsurugi. Kusanagi no Tsurugi adalah salah satu dari 3 benda pusaka Jepang di dalam legenda kuno. Menurut cerita, seorang pria bernama Yamato Takeru yang merupakan seorang pahlawan legendaris dalam sejarah Jepang menemukan pedang ini pertama kali di dalam tubuh seekor ular raksasa. Setelah berhasil membunuh ular raksasa tersebut, pedang tersebut kemudian ia berikan kepada pihak kekaisaran Jepang. Tapi karena kehebatannya, pihak kekaisaran Jepang saat itu akhirnya menyerahkan kembali kepada Yamato Takeru sebagai imbalan atas jasanya membunuh ular raksasa tersebut. Sejak saat itu, Kusanagi no Tsurugi menjadi salah satu simbol kekuasaan dan kehormatan di Jepang. Pedang ini telah digunakan oleh banyak kaisar Jepang dalam sejarah dan bahkan dipercaya dapat memberikan keberuntungan dan kemajuan bagi siapa saja yang memilikinya. Di balik kisah heroiknya, ternyata pedang ini juga punya sejarah yang kelam. Yamato saat itu sedang dalam misi mengambil alih suku-suku di wilayah timur Jepang. Ketika di perjalanan, dia bertemu seorang wanita cantik yang akhirnya ia pilih menjadi suami. Maksudnya menjadi istrinya. Tragisnya, Yamato nggak tahu kalau ternyata istrinya ini adalah ahli sihir jahat yang sebenarnya berusaha untuk membunuh dirinya. Saat mereka sedang berada di gunung, tiba-tiba gunung tersebut terbakar dan mengeluarkan asap tebal. Untungnya Yamato pun sadar dan langsung membunuh istrinya dengan pedang Kusanagi no Tsurugi tersebut. Lalu di abad ke-10, pedang ini juga pernah berusaha dicuri oleh sebuah kelompok pengikut keluarga kekaisaran yang berusaha merebut kekuasaan. Tapi akhirnya pedang ini berhasil dikembalikan ke keluarga kekaisaran dan tetap menjadi salah satu harta suci Jepang hingga saat ini. Kusanagi no Tsurugi juga dikenal karena kekuatannya yang legendaris. Konon katanya, pedang ini memiliki kekuatan magis yang dapat mengendalikan angin dan air. Avatar nih. Water. Air. Serta memberikan perlindungan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Pedang ini juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala jenis benda, termasuk batu, kayu yang keras, bahkan besi. Sayangnya, sampai saat ini nggak ada yang tahu pasti gimana bentuk pedang ini, karena pedang ini hanya diperlihatkan secara terbatas kepada kaisar Jepang oleh para pendeta dari kuil saat upacara penobatan kaisar. Upacara tersebut juga nggak dibuka untuk umum, dan menurut tradisi, pedang ini hanya bisa dilihat oleh kaisar dan pendeta tertentu. Maka dari itu nggak ada foto maupun gambaran yang pasti tentang pedang ini. Masih dari negeri matahari terbit, ini dia katana. Hayo, siapa yang masih salah bilang kalau samurai itu pedang? Samurai sebenarnya adalah kasta atau semacam jabatan prajurit, sementara senjata pedang yang biasanya digunakan oleh seorang samurai adalah katana. Katana digunakan oleh para samurai sebagai senjata utama dalam pertempuran. Pedang ini memiliki panjang sekitar 60 hingga 73 cm dan terbuat dari baja yang sangat keras. Katana juga memiliki pisau yang sangat tajam dan kuat yang membuatnya mampu memotong dari kulit hingga tulang dengan mudah yang disebut wakizashi. Katana merupakan senjata tradisional di Jepang. Tapi katana bukan cuma sekedar senjata, melainkan juga merupakan bagian dari budaya dan sejarah Jepang. Kata katana sendiri berasal dari bahasa Jepang katana no tachi yang artinya pedang tunggal. Katana mulai dibuat di abad ke-10 ketika samurai Jepang mulai membutuhkan senjata yang paling efektif dalam pertempuran. Awalnya katana diproduksi dengan teknik yang masih sederhana yang digunakan bersama dengan pisau pendek yang disebut wakizashi tadi. Tapi pada abad ke-15, pedang katana telah menjadi senjata utama bagi samurai dan banyak ahli pembuat pedang yang mengembangkan teknik pembuatan yang lebih canggih. Walaupun pedang ini memang sudah hebat dari tempat pembuatannya, tapi jangan lupa istilah the man behind the gun, alias kalau kalian nggak punya tekniknya, pedang ini nggak akan bekerja dengan sempurna. Tentunya para samurai menggunakan pedang ini dengan teknik pedang yang disebut kendo, yang merupakan seni bela diri menggunakan pedang katana. Para samurai harus menguasai teknik kendo ini dengan baik agar bisa menggunakan katana secara efektif dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, penggunaan katana dalam pertempuran mulai berkurang seiring dengan modernisasi Jepang. Tapi nilai sejarah dan budaya katana tetap dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Bahkan katana menjadi salah satu daya tarik wisata di Jepang, di mana kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan katana dan juga mengikuti kelas belajar teknik kendo.
Lalu dari Jepang kita ke Skotlandia. Skotlandia memiliki pedang Claymore, pedang yang menjadi salah satu simbol keberanian dan kekuatan di Skotlandia dari abad ke-16. Berasal dari bahasa Gaelic Skotlandia yaitu Claymore yang berarti pedang besar. Sesuai dengan namanya, pedang ini memiliki panjang sekitar 140 hingga 160 cm dan terbuat dari baja yang sangat kuat. Dan sesuai dengan besarnya, pedang ini ternyata beratnya bisa mencapai 5 kg. Claymore digunakan oleh para prajurit Skotlandia pada abad ke-16 di mana mereka sering melakukan pertempuran dengan para pasukan Inggris. Pedang ini memiliki dua sisi mata pisau dan gagang yang panjang untuk digunakan dengan dua tangan. Pedang ini sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat karena panjangnya yang cukup untuk menjangkau musuh. Selain itu, pisau pedang yang tajam ini juga mampu memotong dan menusuk musuh dengan mudah. Saking besarnya juga, Claymore juga bisa digunakan untuk menghabiskan kuda-kuda musuh dalam pertempuran. Selain kehebatannya, ternyata Claymore juga memiliki desain yang sangat unik dan indah. Pedang ini memiliki gagang yang panjang dan dua tangkai di antara bilah pisau dan gagangnya. Lalu di bagian belakang ujung pedang ini berbentuk seperti lobak yang membuat Claymore menjadi pedang yang mudah dikenali dan menjadi ciri khas dari budaya Skotlandia. Para prajurit Skotlandia dianggap sebagai pejuang yang tangguh dan perkasa yang siap melindungi negaranya dari serangan musuh jika bertugas menggunakan pedang ini. Seolah-olah pedang ini memberikan wibawa tersendiri karena kegegahannya. Selanjutnya, siapa yang pernah mendengar pedang satu ini? Pedang Excalibur. Pedang ini adalah pedang yang dikenal di dalam legenda Raja Arthur, seorang raja Inggris dari abad ke-6 yang dianggap sebagai tokoh pahlawan dalam cerita rakyat. Menurut legenda, pedang Excalibur ditemukan oleh Raja Arthur saat ia mengambilnya dari sebuah batu yang berada di atas sebuah bukit. Tapi pedang tersebut ternyata rusak saat ia bertarung dengan Raja Pellinore. Akhirnya, Lady of the Lake, yaitu sesosok peri penjaga danau, memberikannya pedang baru yang lebih kuat yang kemudian disebut juga sebagai Excalibur. Menurut kepercayaan, pedang Excalibur memiliki kekuatan magis yang gak dimiliki oleh pedang lainnya. Pedang ini mampu memotong segala sesuatu, bahkan batu sekalipun. Selain itu, Excalibur juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan Raja Arthur, serta menjadi alat untuk menguji keberanian dan kejujuran seseorang. Dalam cerita Raja Arthur, Excalibur merupakan pedang yang sangat dicintai dan dijaga oleh Raja Arthur. Bahkan ketika dia sedang dalam pertempuran, pedang ini memberinya keberanian dan kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya seperti Mordred dan pasukannya. Tapi seperti kebanyakan pedang legendaris lainnya, asal-usul Excalibur tetap menjadi misteri hingga hari ini karena nggak ada satupun cerita yang bisa dipastikan kebenarannya. Dan pedang yang terakhir yaitu pedang Zulfikar. Menurut sejarah, pedang Zulfikar pertama kali muncul di zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Menurut cerita, pedang ini merupakan hadiah dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa perang Badar. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW mematahkan sebuah ranting yang secara ajaib berubah menjadi pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar memiliki bentuk yang cukup unik. Pedang ini memiliki dua bilah yang menyatu, yang masing-masing memiliki ujung yang berbeda, yaitu satu ujung yang tumpul dan satu ujung yang tajam. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fikar yang berarti pembedaan atau pembagian. Kekuatan pedang ini seolah setara dengan kekuatan 1000 prajurit. Kata zamannya bahkan mampu membelah manusia dalam satu kali tebasan. Bahkan pedang ini juga pernah menghabiskan 3 orang sekaligus dalam satu tebasan. Pedang Zulfikar memiliki makna spiritual yang dalam bagi umat muslim. Pedang ini melambangkan kepercayaan pada kekuasaan Tuhan dan keberanian untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman. Lalu pada akhirnya pedang Zulfikar diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak asuh sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa perang Uhud, konon berkat pedang ini kaum muslim berhasil memenangkan pertempuran saat melawan para musuh Islam saat itu. Selain digunakan dalam perang Uhud, pedang Zulfikar juga diandalkan Ali bin Abi Thalib saat perang Parit, yang merupakan upaya pengepungan terkenal di kota Madinah. Sejak saat itu, pedang Zulfikar selalu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dalam berbagai pertempuran. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan pedang Zulfikar dipercaya menjadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang melawan musuh. Sayangnya, keberadaan pedang Zulfikar yang asli nggak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Komentar di bawah kira-kira pedang apa yang menurut kalian paling menarik. Jika kalian suka video ini, klik like dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.